Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Semoga Anda semua selalu diberikan rahmat kesehatan. Kembali pada hari ini, kita akan diteguhkan oleh firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, hidup keagamaan yang baik diukur dari sikap kita terhadap sesama. Karena apa yang kau lakukan bagi salah seorang yang paling hina ini, engkau lakukan untuk aku. Sesama adalah ciptaan Tuhan yang secitra dengan Tuhan sendiri. Maka kita diajak untuk juga berlaku baik terhadap sesama. Sikap yang kasar atau kata-kata yang kotor tidak pantas merupakan pembunuhan terhadap sesama. Karena kita menyakiti orang lain, kita melukai perasaan orang lain, kita membuat orang lain menjadi redup hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus menginginkan kita berperilaku baik terhadap sesama, rela mengampuni, dan hidup berdamai dengan setiap orang. Apa yang kita lakukan terhadap sesama, itu juga akan dilakukan pula terhadap hidup kita masing-masing. Maka ketika kita berdamai dengan orang lain, ketika kita menghormati orang lain, orang juga akan berlaku demikian terhadap kita. Dalam hidup bersama, tuntutan Yesus sungguh tidak mudah. Sekali lagi tidak akan pernah mudah. Namun itulah yang harus kita lakukan agar kita menjadi sempurna seperti Bapa kita sempurna adanya. Maka Yesus mengatakan tadi, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati sesamamu terhadap engkau, tinggalkan persembahan itu di depan mezbahmu. Pergi berdamai dahulu dengan dia, kemudian datang kembali untuk melanjutkan persembahanmu. Maka kita teringat dalam masa awal Prapaskah tahun ini juga, dikatakan dalam bacaan, koyakanlah hatimu dan bukan pakaian. Persembahan kita menjadi persembahan yang berharga, yang harum mewangi di hadapan Tuhan. Kalau hati kita juga berdamai dengan orang lain, tidak membenci orang lain, tidak menggosip orang lain, tidak memusuhi orang lain,
maka persembahan kita akan berkenan di hadapan Allah. Percuma kalau kita mempersembahkan yang paling mahal, tapi kita membenci orang lain dalam kehidupan kita. Maka Yesus mengingatkan kita pada hari ini, berdamailah, karena damai itu akan membawa berkah bagi dirimu dan orang-orang yang ada di sekitarmu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita diajak untuk berdamai dengan siapapun. Karena perdamaian akan membawa sukacita bagi hidup kita dan orang lain. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Berkatilah kami sepanjang hidup kami hari ini, agar apapun yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah orang-orang sakit, orang-orang yang sedang bergumul dengan beban yang berat, agar mereka pun boleh mendapatkan damai dalam hidup mereka. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.